Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 1 sampai dengan 4, kebersamaan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat wisata. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar tentang fabel. Ada yang pernah mendengar apa itu fabel? Ya, pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Siapa nih di rumah yang udah punya buku cerita tapi isinya itu menceritakan tentang hewan? Jadi misalnya semut, kupu-kupu, atau kancil dan belalang kayak gitu. Nah, itu berarti buku kalian ceritanya tentang fabel, menceritakan tentang hewan atau binatang. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita di dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi apa Ustazah? Cerita fiksi itu cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarangnya. Untuk menjelaskan isi fabel, kita perlu mengingat kembali peristiwa penting yang ada dalam cerita. Jadi kita pahami dulu ya, peristiwa penting yang diceritakan dalam fabel itu apa, supaya kita nanti bisa menjelaskan isi fabel. Ciri-ciri fabel menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki sifat seperti manusia, misalnya baik, atau misalnya suka berdusta, atau jujur. Kemudian memiliki alur cerita, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi sesudah membaca fabel itu, kita bisa memetik pelajaran atau ada hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya, semut mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik, kayak gitu. Fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Jadi di dalam fabel itu nanti kita bisa bermain peran. Misalnya, Muhammad berperan sebagai semut. Terus Ahmad Habibi bisa berperan sebagai tupai. Terus kita membuat sebuah drama dengan memerankan masing-masing tokoh hewan. Seperti itu ya, ciri-ciri fabel. Kemudian unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Pertama, ada nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembacanya. Ingat-ingat ya, jadi ada 4 unsur intrinsik fabel. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan ya, adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, berikut ini ada bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri, seperti Muhammad, Abbas, Fatimah. Kalau contoh kalimatnya misalnya, selamat pagi Muhammad. Kemudian yang kedua, panggilan keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, atau bibi. Contoh kalimatnya, maaf bapak, apakah bapak tadi sudah makan? Seperti itu ya, contoh kata sapaan. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang.
seperti profesor, dokter, lurah, bupati, tuan, nona. Contoh kalimatnya, maaf Prof, permisi saya numpang lewat dulu. Nah, itu juga contoh kata sapaan. Yang terakhir, nama pelaku atau peserta. Misalnya penonton, hadirin, atau pendengar. Contoh kalimatnya, para hadirin yang saya hormati, seperti itu. Atau para pendengar sekalian, itu juga contoh kata sapaan. Mudah ya kata sapaan dalam fabel. Contoh kalimat yang menggunakan kata sapaan, misalnya, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Itu juga salah satu contoh kata sapaan. Yang kedua, sedang apa kamu di sini lebah? Tanya tupai. Itu juga sebuah kata sapaan. Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini kita akan mengerjakan halaman 25 nomor 1-5 dan halaman 46 nomor 1-5 khusus di muatan bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan, soleh dan solehah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.